Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu pertemuan yang insya Allah mudah-mudahan menambah amal kebaikan kita, menambah kesolehan kita, menambah kebaikan kita, sehingga Allah berkenan memberikan kepada kita kenikmatan surga, berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis yang selanjutnya yang berjudul mengajak kepada kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'a min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Maka bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada hidayah ini, kata Rasulullah, baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala orang-orang tersebut. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm mislu asami man tabi'ah la yanqus dzalika min asimihim syai'a. Begitu juga orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, mereka akan dapat dosa dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hadis ini dijelaskan kepada kita tentang al-hathu ala da'wah ilal huda wal khair. Pada hadis ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita motivasi untuk senantiasa mengajak orang-orang kepada hidayah dan kebaikan.
Jadi di sini jelas sekali bahwa setiap kita adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hidayah. Dan ini merupakan syarat dari syarat agar kita bisa menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Bahwa kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, Allah menegaskan kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hidayah, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Makanya hadis ini memperkuat dari ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diajak untuk aktif berdakwah, untuk aktif menyebarkan kebaikan, untuk aktif menyebarkan pemikiran Islam, yang tentu pemikiran Islam yang sempurna, bukan terkotak-kotak. Karena memang kita dapatkan bahwa ada di tengah-tengah umat yang kemudian memisahkan antara agama dengan politik. Ada yang spesial pendidikan aja, sedangkan amar ma'ruf tidak dilakukan, ya, dan lain sebagainya. Walaupun itu baik, tetapi jangan sampai menafikan hal-hal yang ada dalam ajaran Islam. Kalau memang tidak mampu untuk melakukannya karena keterbatasan dana, keterbatasan SDM dan lain-lainnya, maka jangan sampai menafikan. Boleh kita fokus pada satu bidang dalam agama ini, tetapi jangan sampai menafikan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, disebutkan tentang fadlud da'i, tentang keutamaan orang yang mengajak kepada kebaikan. Jelas pada hadis ini bahwa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain melakukan kebaikan yang diajak, yang diseru, maka ketika orang yang diajak, yang diseru ini melaksanakan amalan-amalan tersebut, maka mengalirlah pahala yang tiada henti selama orang yang kita ajak itu adalah menjadi orang yang istiqomah melakukan kebaikan. Ini kesempatan. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, disebutkan bahwa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, maka bila orang yang diajak itu mengikutinya, khairul laka min humur ni'am, lebih baik bagi kamu untuk mendapatkan kendaraan yang terbaik. Pada saat itu kan onta yang terbaik, namun tidak semua onta itu bisa mengangkut. Kalau bahasanya, kalau ada 100 onta, paling 1 onta yang baik. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang bisa mengajak orang pada hidayah, khairun laka min tulu'il fajri, lebih baik bagi kalian daripada terbitnya matahari. Padahal matahari begitu baik kepada kita semua. Coba, matahari kan ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia mogok aja sehari, nggak mau terbit, maka apa yang terjadi? Bisa-bisa dunia ini akan beku. Makanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak pada kebaikan itu lebih baik dibandingkan matahari yang terbit. Dalam riwayat lain dikatakan khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya.
Bagaimana tidak? Karena ketika dia mengajak kebaikan lalu orang itu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, ngalir pahala terus, yang itu akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Sedangkan surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu wasilah agar kita bisa mendapatkan pahala tanpa melakukannya. Ya. Karena kita sudah mengajak orang mengerjakan, pahala ngalir terus. Nah, inilah yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Kan kata Rasulullah, kalau ada orang mati, wafat, meninggal, ya, akan terputus, ya, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian watahdhiru minad du'a ila dhalalah. Kemudian pada hadis ini juga Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang bahaya menjadi orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Maka diberikan peringatan oleh Rasulullah. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai kamu jatuh pada kemaksiatan dengan mengajak orang-orang melakukannya. Karena dampaknya jelas sekali bahwa balasan orang-orang ini adalah seperti yang pertama. Kalau yang pertama ketika mengajak kebaikan orang mengikuti dan kemudian kita dapat pahala, tetapi kalau kita mengajak kepada kesesatan orang lain mengikuti, dapat dosa, kita pun menanggung dosa mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa karena ajakan kita. Maka hati-hati ya. Yang kadang-kadang kita nggak tahu itu termasuk perbuatan yang salah tanpa sadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalimat wal huda. Apa yang dimaksud dengan huda ini? Dikatakan huwa al-ilmu nafi' wal amal as-salih. Yang dikatakan huda itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut dia melaksanakan amal soleh. Artinya bahwa kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mencari ilmu seperti sekarang ini. Yang kedua, ketika kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita mengamalkannya, maka hidayah akan datang kepada kita. Allah akan mencurahkan hidayahnya kepada kita semua. Oleh karena itu ada beberapa kalimat yang menarik yang disebutkan dalam buku ini. Fakullu man 'allama ilman. Setiap orang yang mengajarkan ilmu, awajjahu al-muta'allimina ila suluk tariqah yahsulu lahum fiha ilm fahuwa da'i ilal huda. Jadi setiap orang yang punya ilmu lalu mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang dengannya orang tersebut memperoleh ilmu, maka dia dikatakan sebagai da'i ilal huda. Termasuk da'i yang mengajak pada hidayah. Jadi kita punya ilmu nih, kayak sekarang saya mengajak kepada bapak-bapak semua dan jamaah yang online. Ada ilmu yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu saya sampaikan. Maka ketika menyampaikan, inilah yang disebut sebagai da'i ilal huda, yaitu da'i yang mengajak kepada hidayah. Nggak cukup sampai di situ, ya, karena tidak semua orang akan mampu untuk berceramah. Maka dikatakan wa kullu man da'a ila amalin salih yata'allaq bihaqqillah. Dan setiap orang yang mengajak untuk melaksanakan amalan saleh yang berhubungan dengan hak Allah, au bihuquqil khalq al-'amah
ammah wal khasah, ataupun berhubungan dengan hak-hak hamba-hamba Allah baik yang bersifat umum ataupun khusus, fahuwa da'i ilal huda, maka dia dikatakan sebagai dai, menyeru kepada kebaikan, kepada hidayah. Jadi nggak mesti bicara. Berarti ini yang kedua lebih dahsyat dibandingkan yang pertama, karena betapa kerasnya Allah menegur kepada orang-orang yang pandai berbicara tapi tidak beramal. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, jelas ancamannya. Tapi kalau orang mengajak pada amal soleh dan dia memberikan keteladanan, melakukan hal tersebut, lalu orang mengikuti dan dia itu melaksanakan amal soleh yang merupakan hak-hak Allah yang harus dia tunaikan atau hak-hak manusia lainnya, maka dia disebut sebagai seorang yang dikatakan da'i ilal huda. Ya, misalkan ada merapikan masjid, ya dia merapikan masjid gitu, ini kan amal soleh, orang melihat, lalu kemudian membantu karena memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah, ini yang dikatakan sebagai da'i ilal huda. Kemudian dikatakan lagi, wa kullu man abda nasiha diniyah au dunyawiyah yatawassal biha ilad din fa huwa da'i ilal huda. Dan setiap orang yang memberikan nasihat, baik itu nasihat berhubungan dengan agama maupun dunia, yang kemudian dengan dunia tersebut tujuannya adalah untuk agama, untuk akhirat, maka dia pun adalah orang yang dikatakan da'i ilal huda. Nah, nasihat ini kan nggak perlu seperti tempat amah kayak gini, seperti umum kayak gini. Lihat ada tetangga, kayaknya ada sedikit masalah, deketi, ajak ngobrol, lalu kemudian berikan nasihat, walaupun mungkin nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis, karena nggak apa, tapi pernah memahaminya, sampaikan nasihat. Itu termasuk diantara yang dikatakan sebagai da'i ilal huda. Wa kullu man ihtada fi ilmihi wa amalihi fahtadu bihi ghairuh fahuwa da'in ilal huda. Dan setiap orang yang mendapatkan hidayah dalam ilmu dan amalnya, yang lalu kemudian orang mengikutinya, maka dia dikatakan sebagai da'i ilal huda.